Pria itu menarik gadis itu melewati gang sepi. Pada saat dia akan melakukan sesuatu yang jahat. Tolong cepatlah. Anakku harus minum obat juga. Pria itu tercengang setelah mendengar ini. Setelah melihat gadis itu mencengkeram sebungkus obat, dia menarik kembali tangan jahatnya. Kata-kata ibu muda ini seperti baskom berisi air dingin yang memadamkan nafsu di hatinya. Dan gadis itu hanya ingin terus hidup. Kalau tidak, bayinya yang berumur 1 tahun akan mati di rumah. Mendengar pisau jatuh dari belakang, gadis itu mencoba berjalan maju beberapa langkah. Dia tidak berani menoleh. Hanya berharap dia bisa keluar dari sini dengan selamat. Tapi gadis itu tidak tahu keberaniannya tadi membuat pembunuh yang tinggal jauh dari rumahnya ini tersentuh. Melihat gadis itu menghentikan langkahnya, dia dengan cepat bersembunyi di sudut. Jika identitasnya terungkap, orang-orang di organisasi pasti tidak akan memaafkannya. Terima kasih. Pria itu tersentuh sekali lagi. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih padanya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia sedikit enggan pada gadis itu. Setengah tahun kemudian, gadis itu melihat lukisan aneh di taman. Karakter ini sepertinya tidak memiliki mata. Tapi justru karena kecantikan inilah yang membuatnya tertarik. Jadi mereka bertiga bersiap untuk menyimpan kenangan mereka di sini. Tapi dia tidak tahu pelukis ini adalah yang ingin memperkosanya malam itu. Pria itu menundukkan kepalanya takut dia akan mengenalinya. Tapi saat ini dia merasa sangat puas. Dia memutuskan untuk melindungi gadis ini selama sisa hidupnya. Itu sebabnya seluruh keluarga memiliki mata. 4 tahun kemudian, suami gadis itu secara tidak sengaja meninggal di rumah. Tapi Ji-hun tahu ini bukan kecelakaan. Melihat dari posisi kursi dapat melihat. Mungkin si pembunuh telah menonton adegan di mana korban mati lemas di ruang uap. Forensik mengatakan saat itu suhu di dalam sangat tinggi. Itu sebabnya kulit orang mati muncul retakan termal. Mereka juga menemukan bahwa ikan buntal dapat membuat orang koma di tubuh orang mati. Tapi yang membuatnya sulit untuk dipahami adalah tempat suntikan adalah kaki korban. Saat Yeri pergi ke kamar pengacara orang mati, sekretaris mengatakan hubungan dia dengan suaminya sangat buruk. Apalagi sang pria sangat takut pada istrinya. Kemudian dia pergi ke rumah orang mati. Kang Won-rin bersikap dingin terhadap kematian suaminya. Buat Yeri percaya apa yang dikatakan sekretaris itu. Bahkan gadis itu tidak tahu. Setiap hari setelah suaminya keluar rumah, dia bahkan mengunci pintu. Dapat mengetahui bahwa mereka tinggal di bawah satu atap. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Melalui penyelidikan polisi menemukan bahwa Kang Won-rin yang belum menikah tapi sudah hamil. Namun ibu dari pihak laki-laki dengan tegas menentang pernikahan mereka. Akibatnya, setengah bulan kemudian, wanita tua itu tertimpa batu di jalan. Tidak lama setelah mereka menikah, mereka hidup bersama. Putri mereka sial tenggelam saat mengikuti perkemahan taman kanak-kanak. Kemudian kepala sekolah yang melalaikan tanggung jawabnya dibuang ke sungai. Namun dalam 2 kasus tersebut, pelakunya hingga saat ini belum ditemukan. Ji-hun tiba-tiba menemukan bahwa selama orang yang dibenci oleh Kang Won-rin, anehnya akan dirugikan. Termasuk suaminya yang baru saja meninggal. Jadi dia memanggil gadis itu ke kantor polisi. Apakah Anda mencurigai saya sebagai pembunuhnya? Kang Won-rin sangat tidak suka dengan cara polisi menanyainya. Pihak lain tampaknya melihatnya sebagai tersangka. Namun saat Ji-hun mengeluarkan surat wasiat suaminya, gadis itu secara tidak sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Pria itu ingin memberikan semua asetnya kepada masyarakat. Dan jika meninggal, harus melakukan otopsi dan investigasi. Semua orang yang dia benci sudah mati semuanya. Ibu mertua yang kejam tidak menerimanya sebagai menantu perempuan, kepala TK dan suaminya. Hal ini membuat Kang Won-rin mengingat apa yang pernah dikatakan suaminya. Semua orang yang kamu benci sudah mati. Juga sejak kepala sekolah TK meninggal 3 tahun yang lalu. Hubungan mereka dengan suami istri mulai retak. Suaminya juga curiga bahwa ibunya dibunuh olehnya.
Gadis itu tidak ingin main-main dengan polisi lagi. Karena dia bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kang Wunrin memutuskan untuk mendonorkan tubuh suaminya. Jika dia memiliki belas kasihan seperti itu kepada orang-orang, kemudian dia akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. Abaikan orang yang perlu dapat memotong tubuhnya. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Saat dia pergi dengan marah, Ji-hun bertanya jika orang-orang itu sudah mati. Apakah kamu senang sekarang? Jika orang yang kamu benci meninggal, apakah kamu akan bahagia? Meski polisi mencurigai Kang Wunrin, tapi memang lawan punya bukti yang tidak ada di TKP. Ketika kasus itu terjadi, dia berada di kota lain. Yeri memeriksa kamera dan melihat mobil yang dikendarai korban hari itu. Ji-hun mencurigai pelaku menyergap di garasi. Kemudian menyuntikkan obat bius ke kaki pria itu. Lalu seret ke kamar. Menunggu dia bangun, dia telah dikunci di ruang uap. Mereka pergi ke rumah Kang Wunrin lagi. Intuisi memberitahu Ji-hun mungkin pelakunya. Sangat akrab dengan tindakan orang mati. Mungkin masih bersembunyi di dekatnya. Dan bangunan di seberangnya adalah lokasi terbaik. Saat ini, Yeri menemukan. Dari lukisan-lukisan yang tertinggal di sini bisa dilihat. Sangat mirip dengan lukisan rumah Kang Wunrin. Dan semua gadis digambar di depan mereka tampaknya adalah wanita yang sama. Ini membuktikan bahwa selalu ada pengikut Kang Wunrin. Melalui dokumentasi pemasok, polisi menyelidiki tersangka bernama Kim Bin-ho sebagai anggota organisasi pembunuhan di Asia Tenggara. Tapi mereka tidak mengerti apa motif pembunuhan Kim Bin-ho. Yeri kembali ke kediaman tersangka. Dia menemukan buku bergambar yang berhubungan dengan Amodeo Modilani. Artis ini sangat aneh. Ketika dia belum memahami sisi batin orang lain, dia pasti tidak akan melukis mata orang itu. Dan satu-satunya orang yang dia lukis ada matanya adalah istri Tuan Jenny. Kang Wunrin adalah Jenny milik Kim Bin-ho. Saat ini, Paman Botak menerima informasi. Karena Kim Bin-ho tidak mematuhi perintah organisasi, banyak orang telah datang untuk memburunya. Ji-hun ingin tahu di mana. Tapi gadis itu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kang Wunrin sangat terkejut saat mengetahui kebenarannya. Ternyata selama bertahun-tahun, selalu ada seorang pria di sisinya. Dia berharap polisi cepat tangkap iblis jahat yang melukai seluruh keluarganya. Ji-hun mengambil kertas yang ditinggalkan Kim Bin-ho di luar pintu. Di atas tulis waktu, tempat dalam memori. Si botak merasa Kim Bin-ho tidak akan muncul. Gadis ini adalah keseluruhannya. Cintanya padanya lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ji-hun mengirim sejumlah besar polisi untuk mengepung taman. Dan Kang Wunrin di rumah patah hati. Lihat kebahagiaan yang pernah menjadi miliknya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian ambil foto tersangka. Tempat di memori mungkin hanya tentang malam 5 tahun yang lalu. Jadi dia pergi keluar rumah sendirian. Yeri buru-buru membicarakan hal ini dengan Ji-hun. Gadis itu perlahan masuk ke gang 5 tahun lalu diculik. Dan pria itu memang bersembunyi di sudut itu. Ketika dia menoleh, dia akhirnya melihat penampilan pria itu. Pria itu menyesuaikan emosinya. Lalu dengan patah hati memberitahunya. Masa depan, dia tidak bisa melindunginya lagi. Setiap kali seseorang meninggalkan aku akan menjadi semakin tidak bahagia. Sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk memimpikannya kebahagiaan. Gadis itu marah dan mengkritik, membuat Kim Bin-ho bingung. Akidah yang menurutnya mulia di hatinya seketika itu juga menjadi nihil. Ternyata gadis itu hidup tidak bahagia di bawah perlindungannya. Pikirannya menjadi kosong dan berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa orang di depannya ingin membunuhnya. Tapi dia tetap mendekatinya. Karena sejak gadis itu meninggalkannya, maka hidupnya tidak ada artinya lagi. Tapi yang membuatnya puas adalah detik terakhir kehidupannya. Dia bisa menghembuskan nafas terakhirnya di bawah mata gadis yang dicintainya. Ji-hun berlari datang untuk segera menangkap si pembunuh. Yeri memberikan gambar si pembunuh kepada Kang Wunrin.
Dia bilang orang seperti Kim Bin Ho tidak mengerti hidup. Tentu saja, dia juga tidak mengerti cinta. Setiap kali dia melihat seorang wanita menderita, dia akan menderita juga. Kurangnya kepribadian buat dia berpikir dia bisa menggunakan caranya untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Tapi gadis itu tidak pernah memaafkannya. Dia akan selamanya membenci pria yang menghancurkan hidupnya.